Welcome back teman-teman netizen yang budiman, bijak, baik, benar, serta bahagia, serta yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Jadi ada 5B, 3P, kemudian 3B lagi. Ya, pada intinya saya selalu menghormati teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Triple B. Di video terbaru ini saya ingin membahas tentang perkembangan menarik dari klub raksasa asal Spanyol, yakni Real Madrid. Tentang apa? Tentang salah satu pemainnya, Sergio Ramos, yang merupakan legenda hidup di klub tersebut, yang telah mencetak 100 gol dan juga yang telah belasan tahun membela Real Madrid dan sekarang menjadi salah satu leader di skuad Real Madrid. Ya, kita tahu bahwa Real Madrid merupakan klub yang saat ini sedang mencoba untuk improve performa mereka pada saat memang mereka sekarang sudah sulit menemui konsistensi dalam meraih hasil akhir yang positif. Jadi peran Sergio Ramos sebagai salah satu leader di skuad Real Madrid saya kira sangat penting dan juga sangat signifikan dalam permainan Real Madrid, karena ketika Sergio Ramos main maka terlihat bagaimana lini pertahanan seolah-olah tampak aman-aman saja walaupun mereka masih terus kemasukan gol. Selain Ramos, kita tahu masih ada Luka Modric, salah satu pemain senior yang saya kira juga merupakan salah satu leader di skuad Real Madrid, tentu juga bersama dengan Marcelo yang juga merupakan salah satu pemain senior lainnya. Oke, what is the latest development? Nah, latest development yang menarik ini justru ada pernyataan dari Presiden klub Real Madrid Florentino Perez di salah satu program televisi di Spanyol, ya, televisi El Chiringuito TV. Ya, ini saya baca di media nih, ya, di salah satu media luar. Jadi saya perlu mengutip di pernyataan Perez di acara tersebut bahwa pada saat Perez ditanyakan tentang Sergio Ramos, maka ia menjawab bahwa jika Anda mendapatkan penawaran, aku akan mengerti jika Anda pergi. Saya membaca tentang berita tersebut dari salah satu portal media luar negeri. Tapi kemudian tadi sore sebelum saya membuat video ini, saya juga membaca berita tersebut di salah satu portal media dalam negeri. Jadi asumsi saya ini adalah berita yang valid bahwa Florentino Perez tidak akan menghalangi Sergio Ramos jika ia ingin pindah, jika ia mendapatkan penawaran yang lebih menarik daripada penawaran perpanjangan kontrak yang diberikan oleh Real Madrid. Nah, yang lebih menarik lagi justru ada berita yang berkembang bahwa Paris Saint-Germain telah juga memberikan penawaran ke Sergio Ramos, tentu melalui agennya, agar Sergio Ramos bergabung ke klub asal Prancis tersebut dengan, ya, gaji yang lebih tinggi daripada Real Madrid, dengan memberikan kepastian durasi kontrak yang lebih panjang daripada Real Madrid. Artinya dalam arti kata lain bahwa Sergio Ramos akan mendapatkan kepastian untuk bermain jangka waktu yang lebih lama lagi dan juga gaji yang lebih tinggi lagi. Tapi pada saat Paris Saint-Germain telah memberikan penawaran tersebut, ada perkembangan di mana direktur teknik dari AC Milan, Paolo Maldini, dikabarkan telah bertemu dengan agen Sergio Ramos untuk berdiskusi tentang kemungkinan Ramos pindah ke klub asal Italia tersebut. Kita tahu bahwa AC Milan merupakan satu-satunya klub asal Italia yang telah mengoleksi gelar juara kompetisi antar klub Eropa, UEFA Champions League atau Piala Champions Eropa sebanyak 7 kali. Paling banyak di antara klub asal Italia lainnya. Ya, jadi kita juga belum tahu nih seperti apa hasil pembicaraan antara Paolo Maldini dan juga agen dari Sergio Ramos. Bisa jadi, ya, agen Sergio Ramos juga bertemu Paolo Maldini sebagai taktik agar Real Madrid menyanggupi permintaan gaji dari Sergio Ramos yang ia minta lebih tinggi daripada yang sekarang ditawarkan. Jika saya tidak salah, sekarang ditawarkan adalah 15 juta euro per tahun. Tetapi tentu Sergio meminta lebih tinggi dan juga durasi kontrak yang lebih panjang lagi, tidak seperti yang Madrid tawarkan 1 tahun kemudian dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Selain itu juga rumor yang berkembang bahwa Juventus juga telah siap untuk memberikan penawaran jika Sergio Ramos tidak ingin menerima atau stay di Real Madrid dengan opsi yang ditawarkan kepada dirinya. Ini menarik juga nih bahwa tidak ada klub, ya, dari Liga Inggris yang sepertinya tertarik kepada Sergio Ramos, walaupun bisa saja nanti mereka tertarik
pada saat memang Ramos sudah memutuskan akan bertahan atau akan pindah dari Real Madrid. Karena ada juga beberapa klub dari Liga Inggris yang membutuhkan pemain di lini pertahanan mereka atau paling tidak membutuhkan sosok pemimpin di atas lapangan. Siapa lagi? Ya, kalau bukan Manchester United. Saya tidak bercanda, saya tidak mencoba untuk membuat sensasi dengan tadi mengatakan nama Manchester United. Karena saya kira MU juga bisa menjadi salah satu klub yang membutuhkan Sergio Ramos, ya, karena memang MU juga butuh tambahan kekuatan di lini pertahanan yang bisa mengkoordinir lini pertahanan agar bermain lebih rapi lagi, agar bermain lebih disiplin lagi. Kemungkinan memang Sergio Ramos akan bergabung ke salah satu klub di Serie A, apakah itu Juventus atau juga AC Milan. Bahwasannya nanti mereka akan menyanggupi membayar gaji Sergio Ramos atau tidak, itu adalah hal kedua. Karena saya kira Sergio Ramos juga akan mencoba untuk mencari tantangan baru di mana ia memiliki potensi meraih gelar juga di kawasan regional, yakni di kompetisi antar klub Eropa, dan saya kira peluangnya justru berada antara di AC Milan atau juga di Juventus. Di PSG oke, secara domestik memang mereka menjadi rajanya, tapi kita tahu secara kompetisi antar klub Eropa kan, dengan pemain-pemain bintang seperti Mbappe, Neymar, Di Maria, dan lain-lain saja, mereka belum mampu menjadi juara di kawasan regional. Kira-kira Sergio Ramos akan pindah kemana nih teman-teman? Ya, silakan teman-teman bisa memberikan pendapat atau opini kalian masing-masing atau pilihan kalian masing-masing di kolom komentar di bawah video ini. Saya hanya akan memberikan analisa saya dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, karena saya juga tidak bisa mengatakan secara pasti karena ini semua akan bergantung kepada nilai gaji yang ditawarkan oleh klub dan juga durasi kontrak. Ya kan, kita belum tahu seperti apa penawarannya dari klub-klub lain kecuali dari Paris Saint-Germain yang telah kita baca di media. Oke, jika Sergio Ramos memilih AC Milan, maka tentu ia akan mendapatkan tantangan yang besar pada saat ia gabung ke klub di mana mayoritas ya materi pemainnya adalah pemain-pemain muda. Kita tahu bahwa usia rataan dari skuad AC Milan ini sekitar 25 tahunan. Jadi, ia akan mendapatkan challenge yang besar untuk membuat AC Milan ini kembali superior di kompetisi antar klub Eropa. Itu pun jika AC Milan lolos musim depan. Kan kita belum tahu nih, AC Milan bisa menempati top 4 zone atau tidak di akhir musim ini agar mereka bisa bermain di UEFA Champions League musim depan. Jika Ramos pindah ke Juventus, tentu ia akan pindah ke klub yang memang materi pemainnya sudah matang atau lebih matang lah daripada AC Milan. Kita tahu banyak pemain-pemain di sana yang sudah cukup lama bermain bagi Juventus atau juga pindah ke Juventus dari klub di mana mereka sudah menjadi pemain andalan. Apalagi ada proyek dari Pirlo untuk merubah Juventus menjadi klub yang kembali disegani di kompetisi antar klub Eropa, itu lagi UEFA Champions League. Walaupun memang kemungkinan bahwa Cristiano Ronaldo akan dilepas atau juga mungkin nanti ditahan, kita belum pernah tahu kan, karena Cristiano Ronaldo juga akhir-akhir ini menyatakan bahwa ia ingin mengakhiri kontraknya di Juventus. Jadi bukan tidak mungkin jika Ramos bergabung ke Juventus maka ia akan reuni lagi dengan Cristiano Ronaldo. Dan potensi ya persentase atau kemungkinannya untuk bisa berprestasi di kompetisi antar klub Eropa juga lebih besar. Ya kan, kita tidak bisa meremehkan Juventus lah biar bagaimanapun. Kan mereka adalah tim yang sekarang sedang berkembang menjadi tim yang menampilkan lagi permainan menyerang, ya, tidak hanya mengandalkan pertahanan. Kemudian bagaimana jika Cristiano Ronaldo pindah ke Paris Saint-Germain? Yes, ia akan mendapatkan bayaran yang tinggi, ia akan mendapatkan jaminan durasi kontrak yang lebih lama lagi. Tapi apa yang akan ia cari? Tantangan juga. Karena Paris Saint-Germain juga meskipun diperkuat oleh Mbappe, Neymar, Di Maria, dan pemain-pemain lainnya, Keylor Navas juga ya di posisi menjaga gawang, mereka gagal di UEFA Champions League. Jadi apakah dengan masuknya Ramos akan sukses? Belum tentu juga. Karena belum tentu juga pemain-pemain bintang mereka ini akan bertahan musim depan. Yang kita dengar bahwa beberapa pemain mereka sudah diincar oleh klub-klub Eropa yang besar lainnya. Yang paling diincar justru kita tahu adalah Mbappe. Bukan tidak mungkin juga nantinya Neymar juga bisa menjadi salah satu pemain yang ditarget oleh klub besar Eropa lainnya. Kita tidak akan pernah tahu. Siapa lagi? Jangan-jangan MU loh. Ya, kita tidak boleh melihat MU ini sebagai klub yang tidak mampu. Tapi saya kira mereka ini selektif untuk mencari pemain baru. Apalagi Ramos akan masuk sebagai status free transfer. Tinggal gaji kan. Nah,
Saya kira bisa lah ya Manchester United memberikan gaji yang menarik bagi Sergio Ramos. Mungkin tidak sama seperti Paris Saint-Germain. Dan Ramos juga akan mendapatkan tantangan di Manchester United. Bagaimana merubah Manchester United menjadi the winning team lagi di English Premier League. Dan mungkin juga nanti di kompetisi antar klub Eropa. Dan ia juga akan mendapatkan tantangan di MU. Karena MU juga materi pemainnya cukup banyak yang muda. Ya, atau bagaimana? Dia tetap stay di Real Madrid. Bisa juga dia tetap stay di Real Madrid karena ia menjadi pemain yang dihormati, yang disegani, dan juga yang menjadi idola bagi pemain-pemain muda lainnya di Real Madrid. And he's a real leader in Real Madrid. Dia sudah menjadi legend. Ya kan? Hanya 2 pemain bertahan saya kira yang telah mencetak 100 gol di Real Madrid. Ramos dan kemudian yang kedua adalah Fernando Hierro. Hierro jika saya tidak salah sudah total 127 gol ia cetak bagi Real Madrid. Jadi saya kira kemungkinannya ini masih banyak bagi Sergio Ramos. Saya belum bisa memberikan pilihan saya. Apakah Ramos akan tetap stay atau juga ia akan pindah. Tapi kalau mendengarkan suara hati saya, maka saya ingin agar Sergio Ramos stay dulu deh di Real Madrid. Ya kan? Karena siapa pemain baru yang bisa cepat nanti adaptasi di Real Madrid? Ya, walaupun nanti pemain baru tersebut mungkin adalah pemain yang bagus dari klub yang sekarang mereka perkuat. Pemain-pemain baru lainnya saja nih sulit beradaptasi seperti Hazard, Rodrigo naik turun, belum lagi Luka Jovic ya kan? Ya tapi kita tunggu saja lah nanti perkembangannya seperti apa ya. Dan bagi teman-teman netizen atau juga warganet yang sering beraktivitas di luar, jangan lupa untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang telah ya ditetapkan karena kita tetap perlu menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan dari orang-orang lain di sekitar kita. Ya, stay safe, stay healthy, and always stay positive. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di video ini. No hate, only football. Salam sepak bola.